Setelah malapetaka menimpa bumi, sekelompok manusia yang selamat mulai berkembang biak dan mencoba mengembalikan peradaban yang telah hancur. Tapi kini bumi dipenuhi oleh binatang bermutasi, menularkan virus, menyebabkan penyakit misterius. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali saya berbagi alur cerita film yang berkisah tentang sekelompok manusia berjuang mendapatkan obat berupa bubuk kuning untuk mengobati dan menangkal virus yang disebarkan oleh mutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat alur cerita filmnya. Film diawali dengan sekelompok manusia yang berkeliaran di hutan yang berada di Kolombia. Ini terjadi pasca apokaliptik. Manusia diorganisasikan sebagai suku primitif atau masyarakat primitif yang sehari-harinya hanya berburu. Kelompok manusia ini lalu membentuk desa kecil di Taman Nasional bernama Grey Rock, tempat mereka berburu berbagai binatang buas. Mereka juga berusaha menghindari penyebaran virus yang menyebabkan mereka yang terinfeksi, bermutasi, dan tak terkendali. Sebut saja mereka suku Grey Rock, sesuai tempat keberadaan mereka. Pemimpin suku adalah bernama Uri, putranya bernama Savan yang akan menjadi penerus Uri untuk memimpin suku Grey Rock. Di saat Savan melakukan perburuan bersama sukunya, secara tak sengaja bertemu dengan pria bernama Caleb. Caleb sendiri merupakan pelacak terbaik dalam hal berburu. Namun bagi Savan, Caleb belum setara dengannya. Savan tidak terlalu memandang Caleb tentang keterampilan berburunya. Hal itu terlihat saat mereka menyergap buruan yang telah dilacak oleh Caleb. Savan merasa punya andil besar mendapatkan buruan mereka. Dia tidak menyadari bahwa kerjasama yang baiklah yang membuat mereka bisa berhasil. It was my kill. Salah satu dari kelompok mereka bernama Yomak tiba-tiba muncul. Dia telah terinfeksi virus dan meminta Savan untuk membunuhnya agar tidak menulari yang lain. Savan masih ragu, namun Uri segera mengambil tindakan dan membunuh Yomak. Kelompok ini kemudian menemui suku mereka. Savan bertemu dengan teman wanitanya bernama Dorel, sedangkan Caleb bertemu dengan saudari perempuannya bernama Miru. Dua bersaudara ini lebih memiliki pengetahuan dan hanya mereka yang bisa membaca dan menulis dibanding dengan suku mereka yang lainnya. Caleb dan Miru diajari oleh ayah mereka bernama Jared sebelum dia menghilang. Jared percaya masih ada peradaban manusia yang lain lebih baik dari mereka. Itu sebabnya dia berpetualang dan meninggalkan sukunya. Setelah berkumpul dengan semua kelompoknya, Uri dan para tetua mulai membahas cara agar tidak ada lagi dari mereka yang terinfeksi virus. Seperti yang dialami Yomak, mereka akan mencegah penyebaran virus dari hewan yang bermutasi ataupun suku lain yang telah terinfeksi dan mempertahankan tempat tinggal serta tempat berburu mereka. Para tetua dari suku mulai berpendapat bahwa sebuah kesalahan telah dilakukan oleh para pendahulu mereka sehingga mereka dikepung oleh virus mematikan. Saat Caleb ikut mengutarakan pendapatnya, para tetua dan Savan langsung menolaknya dan menyalahkan ayahnya yang hilang entah kemana. Para tetua tak peduli apa alasan Jared meninggalkan sukunya. Sebagai hukuman, para tetua menyuruh Caleb dan Miru untuk berjaga di malam hari. Di saat berjaga, Caleb dan Miru membahas kembali tentang ayah mereka yang telah pergi bertahun-tahun dan tidak pernah kembali. Dan Caleb tidak bisa berdiam diri. Dia ingin mencari ayahnya dan meninggalkan kelompoknya. Dia juga yakin bahwa masih banyak manusia yang hidup dan terbebas dari serangan virus. Dia mengajak Miru untuk pergi, namun Miru takut kalau tetua suku marah dan tidak lagi menganggapnya sebagai suku dari Grey Rock. Di pagi harinya, kelompok mereka diserang oleh sekelompok mutan. Ini bisa saja membuat mereka terinfeksi virus. Untuk itu, Savan dan kelompoknya memberikan perlawanan dan berperang melawan para mutan. Namun Uri digigit oleh mutan dan terinfeksi virus.
Sebagian dari mereka berlindung di dalam gua, termasuk Miru. Mereka memblokir pintu masuk dengan kayu gelondongan yang berat. Beberapa pemburu muda berkata mereka harus melawan para mutan, tetapi tetua suku berkata mereka harus berdoa, dan jika mereka mati atau berubah menjadi mutan, maka itu adalah kehendak Tuhan. Sementara Kaleb menyelamatkan Dorel dari serangan mutan, dan Shaphan datang menenangkan Dorel dengan memeluknya. Saat itu Kaleb memperhatikan kedekatan mereka. Kaleb diam-diam menyimpan perasaan terhadap Dorel. Shaphan ingin bertahan dan melawan semua mutan, tapi tampaknya itu bukan keputusan yang bagus. Oleh karena itu, Kaleb mengajaknya pergi untuk meminta bantuan dari suku lain. Awalnya Shaphan menolak, tapi Dorel meyakinkannya. Ketiganya pergi mencari bantuan untuk menyelamatkan suku mereka yang berlindung di dalam gua. Saat perjalanan, Shaphan merampas buku Kaleb. Dia dan Dorel penasaran apa yang dilakukan Kaleb dengan buku itu. Kaleb sendiri menjelaskan bahwa setelah diajari ayahnya membaca, dia bisa mengetahui ide-ide yang dituangkan orang lain ke dalam buku. Namun Shaphan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang didapatkan Kaleb. Tiba-tiba seorang mutan menyerang mereka, dan itu adalah Uri yang telah terinfeksi dan bermutasi menjadi tidak terkendali. Shaphan ragu untuk membunuhnya meskipun Kaleb sudah memperingatkan bahwa itu adalah mutan, bukan lagi ayahnya. Saat dia masih ragu, sebuah kapak melayang membunuh Uri. Kapak itu dilayangkan oleh pria bernama Amal. Ini orangnya. Amal memperkenalkan diri kepada mereka dan meyakinkan Shaphan bahwa Uri telah berubah menjadi mutan. Dia juga memperingatkan bahwa menghirup udara di sekitar mutan itu akan membuat mereka terinfeksi. Namun prosesnya sedikit lebih lama. Tahap pertama, mereka akan mengalami bibir kering dan pecah-pecah serta tenggorokan gatal. Selanjutnya, mereka akan memisan dan bola mata akan memerah. Setelah itu mereka tidak akan terkendali dan menyerang orang yang ada di sekitar. Sedangkan kalau tergigit oleh mutan, dalam waktu yang singkat mereka akan segera terinfeksi dan bermutasi. Amal telah lama membuntuti mereka, bahkan dia tahu tentang Kaleb. Rupanya Amal kenal dengan ayah Kaleb, yaitu Jared. Bahkan Jared sempat menitipkan pesan agar Amal melindungi Kaleb dari segala ancaman. Amal sendiri bersembunyi di hutan dan mengajak mereka bertiga menemui keluarganya. Amal dan keluarganya kebal terhadap virus karena mereka telah menggunakan penangkal virus tersebut. Dia memberitahu Kaleb dan teman-temannya bahwa bubuk kuning adalah penangkalnya dan bubuk itu diciptakan oleh ayah Kaleb sendiri. Mereka berjalan menyusuri lembah, bukit, dan sungai. Amal juga memberitahu Kaleb, Shaphan, dan Dorel bahwa air adalah salah satu yang dihindari oleh mutan dan mereka tidak bisa berenang. Itu sebabnya dia dan keluarganya tinggal di seberang sungai dan aman dari mutan di daerah tersebut. Setelah berjalan jauh, mereka tiba di sebuah bangunan tua. Sebagian dari bangunan itu terlihat telah hancur dimakan usia. Amal dan keluarganya tinggal di bangunan yang masih dalam kategori aman untuk dihuni. Amal memperkenalkan istrinya bernama Nena dan putranya bernama Pers. Namun tampaknya Nena agak khawatir dengan kehadiran Kaleb, Shaphan, dan Dorel. Dia takut mereka telah terinfeksi dan menjadi tidak terkendali. Amal lalu memberitahu mereka bahwa ayahnya Kaleb telah berhasil menemukan formula bubuk kuning yang menyembuhkan orang yang terinfeksi virus mutan selama mereka dalam tahap terkendali. Namun, Gagen, pemimpin suku yang lebih besar, telah membunuh Jared dan mencuri bubuk kuning serta formula tersebut dan menyembunyikannya di suatu tempat. Di malam hari saat rebahan, mata Kaleb sulit terpejam dan tanpa sengaja dia malah melihat Shaphan dan Dorel sedang asik main kuda-kudaan. Hal itu tentu saja membuat hati Kaleb hancur, di mana selama ini dia diam-diam memendam perasaan kepada Dorel. Keesokan paginya, Amal, Shaphan, Kaleb, dan Dorel melakukan perjalanan bersama menuju daerah kekuasaan Gagen untuk menemukan bubuk kuning guna menyelamatkan suku mereka. Mereka menggunakan sebuah rakit untuk melintasi sungai, karena menyusuri sungai dengan rakit mereka bisa aman dari segala serangan mutan. Namun dalam melintasi sungai beberapa mutan sempat melempari mereka dengan batu. Untungnya mereka tetap mempertahankan rakit berada di tengah sungai dan mengayuh secepat mungkin untuk menjauh. Setelah merasa aman, mereka menepi ke daratan dan pergi ke sebuah mercusuar yang berada di sebuah bukit. Amal naik ke mercusuar, menyalakan api sinyal.
berharap suku yang lain yang ada di dekat mereka memberi bantuan. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, sebuah suku yang disebut The Brotherhood melihat api sinyal dan datang untuk membantu mereka. Namun para mutan tiba-tiba menyerang. Mereka berusaha membuat perlawanan, tapi Amal terluka dan terjebak di sebuah lubang, memaksa Caleb, Sapan, dan Dorel melanjutkan perjalanan tanpa Amal. Mereka meninggalkan mercusuar dengan kembali mengarungi sungai dengan rakit. Sementara di dalam gua, Miru, kepala suku, dan anggota suku lainnya mencari alternatif lain agar tidak terlalu lama terjebak di dalam gua. Dan mereka menemukan sebuah sumur tua. Miru dan dua anggota suku lainnya mulai menyelam dan keluar melalui sebuah lubang, akan tetapi para mutan menyerang mereka. Salah satu dari mereka jatuh. Dia kemudian mengorbankan diri demi keselamatan Miru dan anggota lainnya karena mengetahui dirinya telah terinfeksi. Setelah selamat, Miru bertemu kembali dengan sukunya. Mereka mulai merasakan gejala awal terjangkit virus. Hidung mereka mulai mengeluarkan darah, begitu juga dengan Miru. Harapan mereka untuk selamat sangatlah tipis. Sementara para mutan terus menjaga lubang gua dan sesekali mereka mencoba berusaha masuk, namun terus dihentikan oleh anggota suku yang berada di dalam gua. Amal diselamatkan oleh sukunya, yaitu suku The Brotherhood. Lalu dia memberitahu mereka bahwa anak Jared yaitu Caleb sedang pergi ke tempat Gagen untuk mengambil bubuk kuning karena suku dari Caleb telah terinfeksi. Dia meminta agar sukunya membantu Caleb dan teman-temannya. Dia juga memberitahu kepada mereka bahwa Caleb sama seperti ayahnya yang pintar dan itu bagus untuk membantu anak-anak dan generasi mereka selanjutnya. Kita kembali melihat Sapan, Caleb, dan Dorel di mana mereka telah menemukan sebuah tempat dengan banyak gedung-gedung tinggi peninggalan masa lalu. Kini tempat itu dihuni oleh beberapa orang, namun gedung itu sendiri terlihat telah usang dan ditumbuhi semak belukar. Caleb, Sapan, dan Dorel memasuki perkampungan dan melihat anggota Gagen menghajar salah satu orang yang diduga mencuri sesuatu. Karena merasa terancam, pria itu melarikan diri, namun dia ditemukan oleh Sapan dan Caleb. Mereka menanyakan tentang Gagen, akan tetapi pria itu kembali berlari dan Sapan mengejar. Saat mengejar, Sapan malah melihat anak buah Gagen menangkap Caleb dan Dorel. Sapan terus mengikuti kemana teman-temannya akan dibawa. Setelah Caleb dan Dorel ditangkap oleh anak buah Gagen, terungkaplah bahwa mereka telah terinfeksi virus. Mereka dibawa menghadap ke Gagen. Caleb memberitahu Gagen bahwa ayahnya adalah Jared. Dia bisa membaca dan sama seperti ayahnya. Rupanya semua orang yang ada di tempat itu tidak bisa membaca, termasuk Gagen, serta semua suku dari Sapan. Hanya Caleb dan Miru yang bisa membaca dan menulis. Caleb lalu membuat negosiasi dengan Gagen. Jika Gagen bersedia memberikan bubuk kuning, Caleb berjanji akan membuat bubuk kuning sebanyak yang Gagen inginkan. Tapi dia butuh waktu beberapa minggu. Gagen menolak memberikan bubuk miliknya dan sama sekali tidak peduli dengan keadaan Caleb dan teman-teman yang telah terinfeksi. Gagen memiliki anak perempuan bernama Giselle. Dia merupakan wanita yang suka menolong orang lain dan bersimpati dengan niat baik Caleb. Oleh karena itu, dia berniat membantu Caleb dengan membujuk ayahnya. Namun Gagen tetap bersikeras tidak mau memberi bubuk kuningnya. Dia malah menyuruh anak buahnya membawa Caleb ke bekas perpustakaan yang telah hancur. Di tempat itu, Caleb menemukan catatan ayahnya tentang cara membuat bubuk kuning. Sementara itu, Sapan membuat Giselle prihatin dengan keadaannya dan semua sukunya. Dia meminta agar Giselle membantu mereka untuk mengambil bubuk kuning ayahnya. Giselle lalu menipu ayahnya agar mengungkapkan lokasi tersembunyi bubuk itu. Dan Sapan akhirnya tahu keberadaan bubuk dan memukul Gagen hingga pingsan. Dia segera menghirup bubuk itu, kemudian memberikan sebagian bubuk itu kepada Dorel dan Caleb. Kini mereka telah kebal dengan virus itu. Setelah mendapatkan penangkal virusnya, mereka melarikan diri dengan rakit mengarungi sungai setelah menyingkirkan beberapa anak buah Gagen. Kemudian mereka melintasi jembatan tali yang berbahaya. Tanpa diduga, Gagen tiba-tiba muncul dengan anak buahnya. Beberapa anak buahnya mengejar mereka.
Safan mengorbankan diri dengan memotong tali jembatan. Saat itu, Gagen melesatkan anak panah ke arah Safan. Anak panah berhasil mengenai Safan. Sambil menahan rasa sakit, dia berusaha memutuskan tali jembatan membuat anak buah Gagen jatuh ke jurang bersama dengan Safan. Go! Caleb dan Dorel berhasil melarikan diri. Mereka bertemu dengan Amal yang membawa 3 kuda dan beberapa suku The Brotherhood bersamanya. Dan mereka kembali secepat mungkin ke gua di mana suku mereka terjebak. Setelah tiba, Amal, Caleb dan kawanannya membunuh semua mutan. Dorel mulai memberikan bubuk itu kepada Miru yang berhasil menyelamatkannya. Kemudian memberikan kepada suku mereka. Gagen telah membuntuti mereka ke gua dan menyerang, menginginkan kembali bubuk kuning itu. Saat dia melesatkan anak panahnya ke arah Caleb, Amal mengorbankan diri melindungi Caleb dari anak panah. Sementara Caleb melesatkan kapaknya ke arah Gagen yang membuatnya tewas. Amal sendiri terkena anak panah dari Gagen. Untungnya Amal hanya menderita luka ringan. Dia lalu dibawa Caleb dan Dorel pulang ke keluarganya. Beberapa hari kemudian, Miru mengajari anak-anak suku mereka bersama dengan anaknya Amal. Dia mengajari anak-anak cara membaca dan menulis. Sementara Caleb mengucapkan selamat tinggal kepada Amal, Dorel, dan Miru. Dia kemudian pergi ke perpustakaan, tempat di mana ayahnya menciptakan obat penangkal virus, menepati janjinya kepada Gagen dan Giselle untuk membuat bubuk kuning. Perjalanan Caleb ke tempat Gagen terasa tidak ada rintangan karena Gagen telah meninggal. Giselle sendiri meminta anak buah ayahnya tidak perlu membalas dendam atas kematian ayahnya dan membiarkan Caleb datang untuk melakukan misinya. Caleb pun memulai tujuan barunya, yaitu menyelesaikan pekerjaan ayahnya, para bubuk kuning, dan menyelamatkan manusia dari virus mutan. Film pun selesai, tamat. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur dan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.